Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang faktor-faktor terjadinya komunikasi dan komunikasi yang efektif. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama Muhammad Fikri Mauludin, Saiful Rizaldin, dan Topan. Di materi ini terdapat 4 poin, yaitu sejarah komunikasi, faktor pendukung komunikasi, faktor penghambat komunikasi, dan komunikasi yang efektif. Sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi pada awalnya hanya merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat, dan lain sebagainya. Upaya tersebut hanya supaya manusia bisa saling berhubungan. Pada waktu itu, komunikasi tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus diberi perhatian, dikaji, atau distrukturkan. Namun, pada abad ke-5 sebelum Masehi, di Yunani berkembang suatu ilmu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia yang diberi nama retorika, yang berarti seni berpidato dan berargumentasi yang bersifat menggugah atau seni yang menggunakan bahasa secara lancar untuk memengaruhi dan mengajak. Retorika mendapat pembahasan khusus, bahkan beberapa pemikir itu menempatkan retorika sebagai hal penting dalam masyarakat dan pemerintahan. Pada perkembangan awal, batasan komunikasi yang dapat kita terapkan adalah percakapan atau penyampaian gagasan antar manusia secara lisan dan bertatap muka, baik berupa pidato maupun diskusi, dengan tujuan mendidik, membangkitkan kepercayaan, dan menggerakkan perasaan orang lain. Komunikasi terus berkembang, tidak hanya menyampaikan gagasan melalui lisan. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Akta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain. Di dalam sejarah komunikasi, terdapat 2 era komunikasi, yaitu era komunikasi premodern dan era komunikasi modern. Di era komunikasi premodern, pada masa awal perkembangan telekomunikasi, manusia menggunakan sinyal asap. Hal ini menjadikan sinyal asap sebagai salah satu dari bentuk komunikasi tertua dalam sejarah. Pada tahun 1100 Masehi, seorang Tionghoa bernama Sai Lun menciptakan kertas. Dengan adanya kertas, dimulailah era surat menyurat. Pada awal perkembangannya, terdapat 2 jenis surat menyurat. Pertama adalah surat yang diantarkan oleh tukang pos, dan kedua adalah surat yang diantarkan oleh merpati pos. Merpati pos pertama kali digunakan oleh seorang Sultan Baghdad yang bernama Nuruddin pada tahun 1146 untuk mengirimkan pesan di sekitar kerajaannya. Dan yang selanjutnya adalah era komunikasi modern. Pada tahun 1837, Samuel Morse berhasil menciptakan telegraf. Telegraf sendiri merupakan sebuah mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan sebagai kode komunikasi. Penemuan telegraf ini juga menjadi tanda dimulainya era komunikasi modern. Seiring berjalannya waktu, ditemukanlah telepon. Telepon sendiri merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat berkembang dan memiliki banyak jenis. Bahkan hingga kini, keberadaan telepon tetap tidak tergantikan, baik itu telepon rumah dengan kabel ataupun ponsel yang nirkabel. Lalu ada faktor pendukung komunikasi. Faktor pendukung komunikasi terdapat beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, kesesuaian pesan yang disampaikan sehingga minim terjadinya distorsi, yaitu pengalihan makna pesan yang pertama ke penerima selanjutnya. Lalu yang kedua, adanya feedback langsung. Hal ini akan dapat mempermudah proses komunikasi yang berlangsung karena mendapatkan
respon yang cepat sehingga terjadi dialog yang matang. Lalu yang ketiga, terdapat evaluasi pesan. Pada tahap ini, seorang penerima dan pengirim akan bersama-sama mengevaluasi dari hasil percakapan yang dilangsungkan. Oleh karena itu, jika evaluasi ini terjalin dengan sinkron, maka akan menimbulkan kesamaan pemahaman dan mengartikan pesan. Lalu yang keempat, ada media pengantar, yaitu sebagai bagian dari proses komunikasi yang sedang berlangsung. Dengan media, komunikasi akan dapat efektif jika terdapat pada media pengantar seperti YouTube, Google Classroom, Zoom, dan sebagainya. Selanjutnya, terdapat faktor penghambat komunikasi. Di penghambat komunikasi ini terjadi beberapa faktor, yaitu yang pertama, berkomunikasi sesuai dengan bahasa para pendengarnya. Seseorang yang hanya lulusan SD tentunya akan sulit mengerti pembicaraan seorang sarjana psikologi yang berbicara menggunakan bahasa-bahasa psikologinya. Seperti perkembangan berbagai aspek pada anak usia SD tentu berbeda dengan anak usia SMP, dan juga anak SMP akan sulit berbicara dengan anak SMA. Lalu yang kedua, gangguan. Gangguan ini dapat berupa suara yang bising pada saat terjadi komunikasi, lalu ketika saat dijelaskan tidak memperhatikan dan malah sibuk dengan kegiatan yang dilakukan, dan masih banyak lainnya. Lalu yang ketiga, pengaruh emosi. Pada saat marah, seseorang akan sulit menerima informasi karena ia tidak fokus dengan lawan bicaranya. Lalu yang keempat, mengerti kelas sosial pada pendengarnya. Sekelompok petani di desa tentunya tidak mengerti dan tidak tertarik pada pembicaraan seorang pialang mengenai perdagangan saham karena tidak ada kesinambungan pembicaraan petani dengan para pedagang saham. Lalu ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan dan informasi sedemikian rupa sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Atau dengan kata sederhana, komunikasi yang efektif yaitu penyajian pandangan oleh pengirim dengan cara yang paling dipahami oleh si penerima. Dalam komunikasi yang efektif ini melibatkan pengirim, yaitu orang yang mulai proses komunikasi dengan mengirimkan pesan, dan receiver, yaitu kepada siapa pesan tersebut akan disampaikan. Lalu karakteristik komunikasi yang efektif. Yang pertama, pesan yang jelas. Pesan yang ingin disampaikan pengirim harus sederhana, mudah dipahami, dan disusun secara sistematis untuk mempertahankan kebermaknaannya. Lalu yang kedua, pesan yang benar. Informasi yang dikomunikasikan tidak boleh samar atau salah dalam arti apapun. Itu harus bebas dari kesalahan dan kesalahan tata bahasa. Yang ketiga, pesan lengkap. Komunikasi adalah dasar pengambilan keputusan. Jika informasinya saja tidak lengkap, dapat menyebabkan keputusan yang salah. Lalu yang keempat, pesan tepat. Pesan yang dikirim harus pendek dan ringkas untuk memfasilitasi interpretasi langsung dan mengambilkan langkah yang diinginkan. Lalu yang kelima, ada keandalan. Pengirim harus yakin dari ujungnya bahwa apapun yang dia sampaikan benar. Menurut pengetahuannya, bahkan penerima harus memiliki kepercayaan pada pengirimnya dan dapat mengandalkan pesan yang dikirim. Yang keenam, ada pertimbangan penerima, yaitu media komunikasi dan pengaturan fisik lainnya harus direncanakan dengan memperhatikan sikap, bahasa, pengetahuan, tingkat pendidikan, dan posisi penerima. Dan yang ketujuh, ada sender's courtesy, yaitu pesan yang disusun harus mencerminkan kesopanan, kerendahan hati, dan rasa hormat pengirim terhadap penerima. Selanjutnya yaitu kemampuan komunikasi efektif. Yang pertama ada ketaatan, yaitu seseorang harus memiliki keterampilan mengamati yang tajam untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan informasi. Lalu yang kedua, kejelasan dan singkat, yaitu pesan harus disusun dengan kata-kata yang sederhana dan harus jelas dan tepat untuk menciptakan dampak yang diinginkan kepada si penerima. Terus yang ketiga, mendengarkan dan memahami. Keterampilan paling penting dalam diri seseorang adalah dia harus menjadi pendengar yang baik, waspada dan sabar.
dan ia harus mampu memahami dan menafsirkan pesan dengan baik. Lalu yang keempat yaitu kecerdasan emosional, yaitu seseorang harus sadar secara emosional dan mampu mempengaruhi orang lain dari dalam. Lalu yang kelima adalah self-efficacy, yaitu dia harus memiliki keyakinan pada dirinya sendiri dan kemampuannya untuk mencapai tujuan komunikasi. Terus yang keenam ada percaya diri. Terus yang ketujuh ada respectfulness. Respectfulness yaitu menyampaikan pesan dengan sopan dan menghormati nilai, kepercayaan, pendapat, dan ide si penerima adalah inti dari komunikasi yang efektif. Terus yang ke-8 adalah komunikasi nonverbal. Untuk terhubung dengan penerima dengan cara yang lebih baik, pengirim harus melibatkan komunikasi sarana nonverbal. Contohnya yaitu gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan postur tubuh. Terus yang ke-9 ada pemilihan media yang tepat. Pemilihan media yang tepat untuk komunikasi juga merupakan keterampilan. Anda perlu memilih media yang sesuai dengan situasi, prioritas pesan, sudut pandang penerima, dan lain-lain. Lalu yang ke-10, memberikan umpan balik. Di dalam komunikasi yang efektif selalu melalui proses dua arah. Seseorang harus menerima dan juga memberikan umpan balik untuk mengedepankan perspektif orang lain juga. Selanjutnya ada signifikan komunikasi efektif dalam bisnis. Pentingnya komunikasi bisnis yang efektif yaitu yang pertama ada manajemen karyawan. Komunikasi yang efektif memastikan disiplin diri dan manajemen yang efisien karena karyawan didengarkan oleh manajemen puncak dan ada komunikasi terbuka dalam sebuah organisasi. Yang kedua, membangun tim, yaitu orang-orang dalam organisasi bekerja sebagai tim untuk mencapai tujuan bersama, sehingga komunikasi yang efektif meningkatkan moral seluruh tim. Yang ketiga, pertumbuhan organisasi. Dalam pertumbuhan organisasi ini memastikan pengambilan keputusan yang lebih baik dan mengintensifkan hubungan masyarakat dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Lalu yang keempat, bangun hubungan yang kuat. Contohnya yaitu memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan memelihara hubungan jangka panjang dengan orang lain dalam sebuah organisasi. Yang kelima, pastikan transparansi dan kembangkan kepercayaan. Di dalam komunikasi yang efektif dianggap sebagai dasar untuk membangun kepercayaan dan memastikan berbagai informasi yang lengkap. Yang keenam, memfasilitasi kreativitas dan inovasi. Dalam memfasilitasi kreativitas dan inovasi ini menciptakan lingkungan di mana karyawan bebas untuk berbagi ide dengan mengeksplorasi sisi kreatif dan inovatif mereka. Yang ketujuh, mengurangi kesalahpahaman. Di dalam komunikasi yang efektif menghilangkan kemungkinan kebingungan dan kesalahpahaman dengan menyampaikan pesan secara jelas dan tepat. Yang ke-8 yaitu pertumbuhan organisasi. Dengan menjaga hubungan baik antara karyawan dan manajemen, itu meningkatkan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Selanjutnya, hambatan komunikasi efektif. Yaitu ada hambatan yang melibatkan kata. Yang pertama, bahasa. Bahasa adalah media komunikasi. Jika pengirim menggunakan istilah teknis secara berlebihan, penerima akan kesulitan untuk memahami pesan dengan jelas. Lalu yang kedua, ambiguitas dan penggunaan abstraksi yang berlebihan, yaitu meskipun pesan disajikan dalam konteks yang tidak realistis atau tidak jelas yang melibatkan banyak pengertian, penerima tidak akan dapat terhubung dengan gagasan dengan benar. Lalu yang ketiga, pesan tidak terorganisir, yaitu ketika kata-kata tidak diatur secara sistematis untuk membentuk pesan yang kuat, maka akan kehilangan efisiensi dan maknanya. Lalu ada hambatan yang melibatkan latar belakang orang. Yang pertama, perbedaan sikap. Terkadang orang menolak untuk memahami atau berubah pikiran ketika mereka telah menetapkan pandangan mereka tentang topik tertentu. Lalu yang kedua, ada perbedaan demografis. Contohnya perbedaan usia,
generasi, jenis kelamin, status, tradisi, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kurangnya pengalaman atau perspektif umum, yaitu pengalaman seseorang mengembangkan perspektif mereka dalam melihat sesuatu dengan cara tertentu. Lalu yang keempat, melompat ke kesimpulan, yaitu beberapa orang kurang sabar dalam mendengarkan orang lain dan sering melompat ke kesimpulan di antara komunikasi sehingga mengabaikan motif pesan. Lalu ada hambatan fisik. Yang pertama, jarak fisik, yaitu ketika orang berkomunikasi dalam jarak jauh, mereka kehilangan aspek komunikasi nonverbal karena gerakan dan ekspresi penerima tidak dapat ditafsirkan. Terus yang kedua, kebisingan. Di dalam lingkungan atau sistem komunikasi terkadang melibatkan kebisingan yang tidak diinginkan yang mengganggu proses komunikasi sehingga tidak efisien. Lalu yang ketiga, hambatan fisiologis, yaitu salah satu hambatan yang paling umum untuk komunikasi yang efektif adalah kecacatan fisik orang yang terlibat. Contohnya yaitu gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gagap, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai faktor-faktor terjadinya komunikasi dan komunikasi yang efektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.